kita mulai. Selamat datang di babak semifinal di Room A. Ore. Oh ya, aku isi itu dulu ya, nama untuk tim pemerintah. Oke. Sebelumnya perkenalkan aku Ari dari UNER sebagai chair di Room A. Aku ditemenin Bang Edwin dari Andalas dan Alan dari Undip. Beberapa hal sebelum kita memulai perdebatan, aku bakal menghitung waktu berbicara teman-teman dan aku bakal notify misalkan udah masuk menit pertama 6, 7, dan 7.20. Tapi aku menyarankan teman-teman juga untuk meng-set timernya sendiri karena aku nggak bakal share screen timer. Lalu yang kedua, teman-teman kalau pengen menyampaikan preferensi POI-nya silahkan disampaikan di awal biar bisa dipahami oleh debater yang lain juga. Mungkin itu aja. Tanpa berlama-lama lagi, aku panggilkan pembicara pertama dari tim pemerintah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Timer kau mah. Kukira timer debat keeper nih. Sementara saya siapkan debat keeper. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Pembangunan ekonomi yang baik seharusnya bisa menciptakan kesetaraan dari ekonomi itu sendiri dan menciptakan persaingan agar terlihat bahwa kualitas produk dari perusahaan-perusahaan ini nantinya akan bersaing dan mereka akan terus menciptakan inovasi pada kedepannya. Seperti contoh pada kasus Intel dan AMD misalnya, yang mereka bersaing berpuluh-puluh tahun, yang pada akhirnya Intel tergeser oleh AMD memang karena kualitas, bukan karena kekuatan. Hal inilah yang kami inginkan seperti sisi kapitalisme ini, di mana persaingan adalah tentang persaingan inovasi ataupun persaingan kualitas, bukan persaingan berdasarkan bargaining power yang diberikan oleh pemerintah ke depannya, karena kami rasa ini buruk karena perusahaan akan manja ke depannya. Tujuan kami adalah biar semua perusahaan itu bersaing secara adil dan punya andil yang sama terhadap pembangunan ekonomi dalam suatu pemerintahan. Artinya memiliki kesempatan yang sama, tidak dimanjakan oleh regulasi yang ditimbulkan oleh pemerintah pada kedepannya. Dewan Juri yang terhormat, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa sisi nasional champion ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun organisasi-organisasi yang profit yang pada ujungnya diberikan keuntungan dari kebijakan pemerintah, seperti misalnya diberikan tender-tender tertentu, seperti sebut saja dalam bentuk regulasi, yaitu bagaimana PT Nikel, ekspor nikel di Indonesia dilarang pada saat itu, di mana hal ini untuk pengelolaan nikel itu sendiri diproduksi oleh dalam negeri seperti PT Fail di Morowali Mandar dan lain sebagainya, ataupun suntikan dana misalnya untuk mengembangkan seperti contoh di perusahaan nikel di Sulawesi, di mana ia didirikan untuk PT Nikel di sana. Seperti itulah bentuknya Dewan Juri yang terhormat. Saya akan membawakan dua argumentasi utama. Pertama dari sisi ekonomi, argumentasi kedua dari sisi pemerintah. Sedangkan pembicara kedua saya nantinya akan membawakan dari sisi bagaimana kebijakan ini akan berdampak baik untuk masyarakat itu sendiri dan juga dari perusahaan, namun dari aspek yang berbeda analisisnya. Baik, mari kita masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama dengan dua layer analisis Dewan Juri. Pertama, mari kita masuk ke dalam layer analisis satu. Goals dari ekonomi itu dan goals dari ekonomi adalah pemerataan pada akhirnya. Kita percaya bahwa dari tujuan ekonomi, pembangunan ekonomi di suatu negara pada akhirnya adalah pemerataan ekonomi itu sendiri dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Bagaimana cara mencapai pemerataan ini? Kita harus membuka akses kepada masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan ini dengan bentuk kesetaraan. Artinya setiap orang memiliki kesempatan untuk mengakses untuk memajukan perusahaannya ataupun berkontribusi bagi pembangunan ekonomi serta menjalankan usahanya misalnya. Namun yang harus kita garis bawahi untuk menuju kesetaraan dan pemerataan akses ini haruslah
perusahaan-perusahaan ini tidak didukung dengan bentuk-bentuk regulasi ataupun bentuk-bentuk suntikan dana dan lain sebagainya, agar nanti mereka memang bersaing sesuai dengan usahanya sendiri ataupun kemampuan mereka untuk mendevelop dari perusahaan itu sendiri. Artinya akan ada survive bagi sebuah perusahaan yang memang baik pada kompetensi dari kompetensi pemimpinnya untuk mengembangkan usaha tersebut ataupun sumber daya manusianya ke depan. Kenapa ini buruk pada akhirnya ketika di mana sebuah perusahaan diberikan national champion oleh pemerintahan tertentu? Pertama, kita melihat bahwasanya pemerataan kesempatan ataupun keadilan dari akses ini pada akhirnya akan tertutup dan tidak terjadi di sisi tim oposisi ke depannya. Kenapa? Karena pada dasarnya bagaimana orang untuk misalnya kita sebut memang ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah berkembang di suatu negara. Namun ketika ada perusahaan kecil atau yang baru memulai, sebut saja seperti ini, antara Gojek dan Anterin yang dulu pernah eksis misalnya, di mana kedua startup ini sebenarnya sama-sama bisa bersaing. Namun karena pemerintah fokus untuk mengembangkan Gojek, karena Gojek dianggap sudah memiliki fasilitas yang sangat baik, pada akhirnya Anterin tenggelam, tidak tahu entah kemana dan bahkan bangkrut. Harusnya ketika kita ingin melakukan pemerataan kesempatan, startup Anterin ini tadi juga dikembangkan oleh pemerintah, tidak hanya kepada satu startup tertentu yaitu Gojek misalnya. Buruknya adalah pada akhirnya tidak akan terjadi persaingan. Kenapa persaingan ini penting? Nanti akan saya bawakan di dalam argumentasi saya. Terus yang kedua, bagaimana national champion adalah ketidaksetaraan kolektif yang terstruktur. Kita melihat bahwasanya ketidaksetaraan ini diwujudkan oleh pemerintah sendiri, yang sebenarnya tujuan dari pemerintah itu dibentuk adalah membentuk ekonomi yang baik, ekonomi yang menimbulkan kesejahteraan tidak hanya bagi kelompok-kelompok ataupun perusahaan tertentu, tapi bagi seluruh perusahaan ini. Bagaimana ketidakadilan ini berjalan atau ketidaksetaraan ini berjalan? Yang dijadikan national champion ini pada akhirnya akan mendapatkan bantuan dana-dana ataupun regulasi serta kemudahan dari izin mereka pada nantinya. Kenapa? Karena mereka adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka akan melakukan tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah seperti Waskita misalnya. Mereka akan mudah untuk mendapatkan hal-hal seperti ini. Yang pada akhirnya ketidaksetaraan ini didapatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan kepercayaan pemerintah itu. Kenapa ini buruk pada akhirnya? Pada akhirnya juga lagi-lagi kepada bagaimana ketika pemerintah berharap kepada hanya satu perusahaan tada, nantinya ini buruk dan akan berkorelasi kepada argumen saya yang kedua. Baik, mari kita masuk ke dalam argumen saya yang kedua, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa ini buruk kepada pemerintah dengan dua layar analisis pula? Pertama, dengan adanya ini buruk kepada pemerintah karena pertama adalah akan menimbulkan big capital bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Kenapa big capital ini jelek di sisi kami Dewan Juri yang terhormat? Ketika nantinya big capital ini memiliki bargaining power yang kuat ke depannya, ia memiliki kekuatan dalam dan kematangan dalam bidang perusahaan mereka ataupun distribusi mereka pada akhirnya. Pada saat itu, artinya pemerintah hanya berharap kepada satu perusahaan besar dan mungkin bisa dan di skenario terburuk maka akan mengabaikan perusahaan-perusahaan kecil yang baru menuju dari pasar itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kenapa ini buruk pada akhirnya? Tidak terciptanya persaingan di antara mereka. Baik, mari kita berbicara terlebih dahulu kenapa persaingan itu penting. Persaingan yang tercipta antar Intel dan AMD adalah persaingan inovasi. Artinya mereka berusaha untuk menciptakan hal yang sangat baik, chipset yang sangat baik untuk dibeli produknya pada kedepannya. Ini juga yang harusnya terjadi dalam pemerintah. Artinya ketika misalnya Indonesia hanya mengedepankan PT Pindad saja, tidak ada saingan yang lain, PT Pindad juga merasa kenapa mereka harus berjuang berinovasi dengan jauh lebih baik misalnya ketika pada akhirnya mereka lah yang nantinya akan dipilih oleh pemerintah. Artinya tidak ada inovasi signifikan. Contohnya PT Pindad hanya memproduksi senjata yang bisa juga diproduksi oleh negara lain. Apakah ada inovasi yang revolusioner? Tidak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya ya biar bagaimanapun kami adalah perusahaan yang ditunjuk oleh negara, pada akhirnya kami juga yang akan mendapatkan tender. Seperti itulah. Namun bayangkan ketika PT Pindad ada saingan. Jadi pemerintah memiliki dua opsi di dalamnya. Persaingan ini akan memunculkan setidaknya inovasi-inovasi baru dan kualitas-kualitas yang jauh lebih baik seperti yang terjadi di antaranya tadi yang disebutkan adalah AMD dan Intel sebagai contoh kasus. Nah, pada persaingan itu terjadi pada akhirnya adalah di mana setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mewujudkan inovasi terbaiknya yang pada akhirnya akan membuat perusahaan ataupun produk di negara tertentu itu akan jauh lebih berkualitas dan baik. Untuk itulah kami bangga bertindak sebagai tim pemerintah. Baik, terima kasih. Pembicara pertama, pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 31 detik. Selanjutnya, untuk merespon kasus dari tim pemerintah, saya panggilkan pembicara pertama tim kontra.
Baik, sebentar saya cabut charger. Oke. Oke. Bentar. Oke. Oke. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Saya akan memulai. Pidato saya dalam 3, 2. Kami rasa tim pemerintah sudah terlalu mengkriminalisasi dan mengeneralisasi bahwa semua perusahaan national champion company ini adalah perusahaan yang sangat-sangat buruk. Padahal mereka sendiri juga menyediakan lapangan pekerjaan, sarana transaksi, dan sebagainya macam yang akan saya jelaskan lebih jelas pada argumen saya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan pembangunan ekonomi yang baik, di mana mereka mengatakan harus bisa menciptakan kesetaraan dalam bersaing, itu juga merupakan hal yang masih abu-abu. Jadi jika ini yang memang diinginkan oleh tim pemerintah, justru kesetaraan ini juga sudah disediakan oleh misalnya Gojek yang sudah membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memasang produknya di GoFood, atau jika mereka sudah memiliki ruko akan dipromosikan secara gratis untuk dalam bulan pertama untuk menjadi seller misalnya. Jadi persaingan yang adil dan makmur di sisi pemerintah ini juga sudah ada di status quo, dan bahkan lebih baik ketika ada national champion ini, yang mana national champion ini berfungsi sebagai misalnya lapak untuk menjadi sarana bagi semua orang, tidak memandang bulu siapapun orang itu, Mbak. Jadi jika yang diinginkan oleh tim pemerintah adalah tender, itu juga bukankah hal itu sudah ada melalui online shopping GoFood dan Tokopedia misalnya. Dan suntikan dana yang diinginkan juga sudah ada di status quo. Bahkan mereka bekerja sama dengan Tokopedia untuk memasarkan produknya bagi UMKM ini. Contoh paralelnya adalah ketika orang ini berjualan di pedalaman, dia bisa mengakses jual barang dia ke Tokopedia. Kenyataannya di sisi mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana misalnya orang pedalaman akan membuka ruko dan kemudian otomatis akan ada pembelinya dan sebagainya macamnya. Dan big capital yang dianggap buruk di sisi mereka, buktinya di sisi kami, meskipun adalah big capital yang juga dianggap buruk oleh sisi tim pemerintah, pendapatan masyarakat juga secara proporsional meningkat. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi permasalahan yang ada di sini adalah apa? Adanya permasalahan ekonomi, dan tujuan negara melalui kebijakannya adalah untuk meningkatkan kualitas perekonomian ini, sehingga mereka belum menjelaskan secara signifikan bagaimana dampak buruk ini dan kenapa national champions ini seburuk itu, padahal banyak banget benefit yang ditawarkan. Tim pemerintah sangat perlu untuk membuktikan kenapa national champion sangat buruk dan apa urgensi yang perlu dilakukan sampai kita harus menyesali national champion ini, selain persaingan yang juga ada di status quo saat ini, serta menyediakan alternatif penyelesaian masalah ekonomi yang ada di sisi mereka. Mereka juga harus membuktikan kenapa posisi dominan di sisi mereka semerugikan itu, yang mana kenyataannya justru memang banyak perusahaan champion ini diberi posisi dominan karena mereka bisa menyediakan lapak bagi sangat banyak orang dan memang bermanfaat bagi sangat banyak orang. Begitu. Maka dari itu, stance kami sebagai tim oposisi adalah kami tidak akan menyesali eksistensi dari national champion ini, karena kami yakin bahwa mereka bukan itulah yang membuat hal buruk atau sesuai yang dikatakan oleh tim pemerintah. Argumen pertama, kenapa kita tidak dapat, kenapa national champion tidak perlu untuk disesali. Pertama, kita perlu mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh national champion ini. Pertama, national champion ini memang awalnya perusahaan swasta yang merupakan hasil ciptaan dari orang-orang yang sedang bersaing saat itu, kemudian dia memiliki suatu inovasi yang mana sangat memengaruhi banyak orang, dan mana memengaruhi dalam artian yang baik. Karena ketika memengaruhi juga dalam artian buruk, rakyat juga atau masyarakat secara umum juga akan menolak ide-ide ini. Kita ambil contoh Gojek. Eksistensi dari Gojek ini, dia telah memberikan lapangan pekerjaan berupa meningkatkan penghasilan bagi mitra pengemudi, kemudian mengurangi tekanan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja dengan membuka akses bagi masyarakat ke pasar dengan mereka mendirikan berbagai UMKM dan sebagainya macamnya. Mereka juga meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti yang misalnya dilakukan oleh Alibaba juga untuk memberikan kemudahan dalam membeli bahan baku atau pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangga misalnya. Dan dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang baik ini, di mana mereka mendapat peningkatan
uang misalnya, di mana uang masuk, kualitas hidup masyarakat juga meningkat secara signifikan. Dan ini dapat dilihat dari berbagai tingginya volume transaksi yang ada di online shopping, di mana ini juga membuktikan bahwa berbagai national champion ini mendorong penggunaan teknologi khususnya seperti dalam berbisnis ini. Misalnya orang-orang dapat meningkatkan aset-aset usaha mereka dengan misalnya menjalankan bisnis dan sebagainya macamnya. Apabila memang itu masih kurang bagi sisi tim pemerintah, menurut kami tidak perlu menghilangkan national championship ini. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas edukasi bagi orang-orang misalnya yang masih belum mengerti bagaimana online shopping bekerja, bagaimana promo yang ada di online shopping bekerja, dan bagaimana menggait perhatian masyarakat untuk berbelanja secara online ini. Kami asumsikan di sisi mereka semuanya akan kembali ke masa di mana tidak ada online shopping ini, karena yang menyediakan adalah para champion nasional ini. Makanya dari itu pantas saja bukan mereka dikatakan dan dinaikkan sebagai national champion, karena mereka memang memberi manfaat yang sangat signifikan terhadap perekonomian kita. Kemudian bagaimana kontrol negara bekerja di sisi kami dalam mengurangi monopoli yang mereka lakukan dan kontrol yang sangat besar dari swasta atau persaingan yang misalnya sangat tidak adil ini tidak akan terjadi. Apa sebenarnya kebijakan pemerintah yang dimaksud di sini? Kebijakan yang ditujukan untuk sebaik-baiknya meningkatkan kualitas perekonomian negara. Jadi kalau national champion ini benar memberi bantuan dari banyak sekali aspek tadi, terutama membuat perekonomian bagus, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan mereka, bukan? Hakikat kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi yang bagus sangat sesuai dengan national champion. Government perlu membuktikan bagaimana kebijakan ini tidak relevan atau national champion ini tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi. Posisi dominan seperti apa yang dimaksud di sini? Pertama, ada batasan-batasan atas posisi dominan itu. Misalnya, posisi dominan di mana Gojek yang dulunya merupakan motor, di mana tidak di roda 2, akhirnya sekarang bisa membuat roda 2 itu menjadi sebuah jenis angkutan umum, sehingga posisi dominan yang seperti ini masa buruk sih. Bagaimana BUMN ini bekerja? Apa yang dimaksud dengan monopoli? Yang dimaksud monopoli adalah ketika ada satu pihak yang menguasai sumber daya alam yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Apakah Gojek di sini memengaruhi SDA yang memengaruhi hajat hidup banyak? Tidak. Mari kita lihat pada aspek UMKM. Justru Gojek memengaruhi, dia menguasai lapak dari pekerja tersebut. Bahkan dia menyediakan aspek UMKM bagi orang tersebut, misalnya dari sisi perbankan, kemudian memberikan kemudahan transaksi. Tapi Gojek masih berada dalam posisi di mana di bawah Bank Indonesia, di mana tidak bisa menerbitkan uang sendiri dan lainnya, hanya membantu virtual transaction kan. Maka dia itu kerjasama dia dengan Tokped dan online shopping dan sebagainya macamnya. Jadi kontrol di sisi kami akan tetap ada di bawah peraturan-peraturan seperti yang ada di status quo saat ini, misalnya. Itu juga tidak serta-merta bisa dilanggar. Meskipun itu bisa dilanggar, swasta juga tidak akan melakukan hal tersebut karena mereka ingin mengamankan reputasinya. Adanya persaingan di mana ada Grab misalnya, di mana ketika Gojek ingin melakukan monopoli, hal itu akan merugikan dia sendiri karena akan ada pengganti dirinya yaitu Grab dan lainnya. Argumen 2, apa yang terjadi ketika kita menghilangkan national champion? Pertama, adanya resiko kejatuhan ekonomi besar, ada risk ekonomi yang sangat besar ketika national champion ini atau perusahaan besar ini hilang. Kejatuhan ekonomi ini penting kita kontrol. Ya, national champion memberi dampak bagi perekonomian Indonesia, ada mitra pengemudi, UMKM, dan kontribusi yang jauh sangat banyak, 10 triliun lebih dalam perekonomian Indonesia misalnya, dan banyak sekali masyarakat yang merasakan manfaat. Dan bagaimana inovasi akan berada lebih baik di sisi kami? Pemerintah bilang akan ada gak bakal ada inovasi dan persaingan bisnis akan semakin sulit. Ini tidak benar. Buktinya inovasi tetap ada. Perusahaan-perusahaan seperti Sandit dan sebagainya macamnya membuat program Profesor Sandit untuk pendidikan, menyediakan fasilitas bagi tenaga pendidik yang membuat les-lesan dan sebagainya macam. Maka dari itu kami bangga menolak MOS. Baik, terima kasih. Pembicara pertama tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 41 detik. Selanjutnya untuk merespon kasus tim oposisi, saya panggilkan pembicara kedua tim pemerintah. Mereka bersaing secara... Bentar ya. Bentar, timer. Saya akan mulai dalam 3, 2,
Satu, kita tidak bisa bermain di skenario oposisi di mana ketika mereka mengatakan bahwasanya Gojek pada akhirnya akan membantu UMKM dan lain sebagainya. Kami rasa itu memang idea of Gojek ataupun tujuan daripada Gojek fungsi aslinya. Namun perbandingan yang seharusnya kamu lakukan dalam perdebatan kali ini adalah perusahaan dengan perusahaan, bukan perusahaan bagaimana perusahaan itu dengan orang-orang membantu orang-orang kecil pada akhirnya dan lain sebagainya, karena kami rasa itu merupakan tujuan karena kami rasa itu merupakan bagian ataupun yang diberikan oleh Gojek pada akhirnya. Misalnya di dalam perdebatan kali ini mereka dalam posisi ini kami dalam posisi ini adalah kami bukan menyesali adanya perusahaan ini, namun kami menyesali bagaimana treatment yang diberikan oleh pemerintah terhadap posisi dominan ini yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu, sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang awalnya ingin berkembang menjadi tidak berani untuk berkembang karena pada akhirnya mereka pun tahu bahwa yang mendapatkan privilege dan keamanan dari pemerintah dan lain sebagainya adalah perusahaan ini. Mari kita sebelum masuk ke dalam argumen saya, mari kita lihat apa yang terjadi dari perdebatan dari tim oposisi Dewan Juri. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya mereka percaya pemasaran produk UMKM tersebut juga akan lebih mudah, misalnya di pedalaman dan lain sebagainya, karena mereka menggunakan Gojek dan lain sebagainya. Satu, oke, kalau misalnya mereka mempercayai bahwasanya pemasaran produk tersebut UMKM di pedalaman dan lain sebagainya tersebut akan terjadi. Namun pertanyaannya, akses ke dalam hal tersebut masihlah sangat terbatas, sehingga kamu pun jika ingin menjamin tentang adanya Gojek ini membantu UMKM pada akhirnya tidak akan tercapai, karena masyarakat di pedalaman yang statusnya saja sudah pedalaman, mereka bakal susah untuk mendapatkan internet dan lain sebagainya misalnya. Pun jika mereka mengatakan bahwasanya ujung-ujungnya orang-orang di pedalaman tersebut tidak bisa berkembang karena UMKM-nya hanya berpusat di situ. Kami rasa itu tidak apa-apa karena target masalah mereka adalah di sekitaran situ, Dewan Juri. Mereka tidak pernah membicarakan tentang adanya perkotaan dan lain sebagainya, karena pada akhirnya yang hanya bisa mereka jangkau di situ. Itulah gunanya teori segmentasi pasar ketika kita memberlakukan sesuatu itu, ketika kita menjual produk dan lain sebagainya hanya berdasarkan apa yang permintaan pasar di sekitaran kita ataupun di sekitaran kita dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Saya akan membawakan dua buah argumen pada perdebatan kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana eksistensi nasional champion ini pada akhirnya akan membahayakan masyarakat serta negara, dan yang kedua saya akan bermain argumen ataupun bermain di perbandingan dua buah argumen di mana di dunia mana ini akan lebih baik ke depannya. Mereka dari awal perdebatan harus bisa juga memportrayal bagaimana kondisi nasional champion yang akan terjadi di sini. Kami percaya eksistensi nasional champion pada akhirnya hanya akan menghasilkan monopoli dagang seperti yang kami percaya dari awal perdebatan. Kenapa monopoli perdagangan ini buruk pada akhirnya ketika hanya ada satu perusahaan yang diutamakan oleh pemerintah dengan mensuplai dana, kemudian memberikan mereka bantuan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain akan bersaing. Satu, aktor utama dan yang besar yang besar di dalam perekonomian hanyalah perusahaan ini. Yang kedua, maka pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini akan menguasai pasar. Ketika sudah menguasai pasar, maka mereka akan mengendalikan semua hal yang terdapat di pasar tersebut, yang membuat orang, bukan mereka yang mengajak masyarakat untuk bukan masyarakat yang meminta mereka untuk di situ, namun pada akhirnya mereka yang mengendalikan dan membuat situasi di mana masyarakat seolah memerlukan mereka pada akhirnya, kan, Dewan Juri. Itu akan berbahaya karena orang-orang tidak akan bisa berinovasi ke depannya, karena perusahaan-perusahaan baru yang ingin timbul untuk menyaingi dan lain sebagainya tidak akan pernah ada, karena mereka percaya bahwasanya dominasi tersebut sudah ada di dalam sudah diberikan oleh pemerintah sejak awal perdebatan. Kita bisa melihat contoh Jepang, contohnya Honda, kemudian ada Yamaha, Suzuki dan lain sebagainya. Apakah terjadi national champion di antara mereka? Tidak. Apa hasilnya? Hasilnya adalah masyarakat akan menilai sendiri perusahaan mana yang sesuai dengan kualitas mereka yang mereka inginkan pada akhirnya, dibandingkan dengan kamu hanya mempunyai satu perusahaan yang didominasi oleh suatu negara seperti Gojek dan lain sebagainya. Gojek akan membuat seolah-olah kamu membutuhkan Gojek, padahal sebenarnya jika di dunia di mana kesetaraan itu ada, kamu bisa menerima pilihan kualitas mana yang akan lebih baik, dan persaingan pun akan berdasarkan kualitas, tidak ada privilege sama sekali yang akan dimiliki oleh mereka. Mari kita lihat bagaimana ini akan berdampak pada masyarakat. Yang pertama, kami percaya bahwa masyarakat di seluruh negeri sejatinya mempunyai inovasi yang besar ataupun kreativitas yang besar untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat sesuai dengan yang masyarakat inginkan pada akhirnya. Namun situasi yang terbentuk ketika adanya national champion dan pemerintah sudah legitimasi dan pemerintah sudah melegitimasi hal tersebut, maka pada akhirnya adalah yang menjadi patokan dan menjadi sorotan daripada semua masyarakat adalah perusahaan tersebut. Sehingga kamu yang awalnya ingin
ingin berkembang dan berinovasi pada akhirnya akan terhambat karena adanya monopoli hal tersebut. Ini buruk karena akhirnya kamu pun tidak memiliki pembanding untuk perusahaan-perusahaan ini, sehingga kamu hanya melihat satu perusahaan, sehingga kamu hanya akan melihat suatu perusahaan ini sebagai perusahaan yang bagus misalnya. Padahal terdapat kualitas-kualitas perusahaan lain yang sebenarnya bisa berkembang namun terhambat pada akibat dari adanya perusahaan ini. Apa berdampaknya bagi negara selanjutnya? Pada akhirnya negara menciptakan ketergantungan terhadap perusahaan ini pada akhirnya. Kamu sebagai negara dengan memberikan mereka posisi dominan, kamu juga berharap bahwasanya pengaruh daripada Gojek dan lain sebagainya tersebut akan memberikan keuntungan kepada kamu kan pada akhirnya. Namun ini tidak akan pernah berjalan dengan baik karena pemerintah hanya mengandalkan satu buah karena fokus pemerintah hanya berdasarkan kepada perusahaan pengembangan dan perusahaan itu dan tidak memperdulikan perusahaan-perusahaan lainnya yang sebenarnya juga sama-sama ingin bersaing ataupun terjun ke dalam dunia masyarakat. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang yang tidak dilihat ataupun tidak diperdulikan oleh masyarakat ini akan kehilangan daripada kepercayaan mereka untuk pemerintah karena pemerintah dianggap gagal untuk menuntun mereka yang seharusnya menciptakan perekonomian kreatif, inovatif dan setara. Pada akhirnya tidak akan pernah bisa tercipta di dalam dunianya mereka. Kemudian walaupun pada akhirnya ketika mereka mengatakan bahwa oke, kita melakukan semuanya sama rata dan setara, kemudian mereka hanya bersaing menggunakan kualitas dan lain sebagainya, pun ketika mereka mengatakan bahwa ketika kita bersaing kualitas pun pasti ada perusahaan yang lebih baik dibandingkan yang lain, itu tidak apa-apa. Setidaknya kita membuka kesempatan buat semua orang untuk terjun ke dalam dunia perusahaan, ke dalam dunia bisnis perusahaan dan lain sebagainya, sehingga itu akan menciptakan situasi yang fair untuk semua orang karena tidak ada satupun yang diberikan privasi ataupun keistimewaan khusus untuk mereka buat berkembang. Dan hingga akhir perdebatan pun saya tetap bangga menjadi tim government. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara kedua tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 5 detik. Selanjutnya untuk merespon kasus tim pemerintah, saya panggilkan pembicara kedua tim oposisi. Oke, halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas dan tidak terputus-putus? Ya, jelas dan tidak terputus-putus. Oke. Saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Beberapa poin klarifikasi dari kami. Pertama, kebijakan yang dikeluarkan itu bukan pro kepada satu perusahaan, tapi ke satu sektor. Contohnya sektor pariwisata yang dulu roda 2 bukanlah angkutan umum karena ada Gojek dan lain sebagainya, dimudahkan dengan roda 2 jadi angkutan umum. Namun yang bisa masuk ke sektor ini bukan hanya Gojek, Grab juga bisa masuk, Anterin juga bisa masuk, dan juga bisa bersaing. Namun pada akhirnya yang stand off adalah Gojek. Apakah itu salah untuk memudahkan satu sektor? Kedua, national champion ini artinya menembus kebijakan-kebijakan yang menghambat di satu sektor dan merubahnya sebagai ladang uang dan pekerjaan untuk ekonomi negara. Jadi sektornya yang diinsentif, bukan satu perusahaan itu. Jadi Pindad bukanlah national champion. Pindad itu perusahaan pemerintah yang dikontrol full pemerintah tanpa bisa berusaha seperti Gojek. Ketiga, national champion ini harus mengabdi ke negara karena negaralah yang memudahkan. Sehingga kalau tidak seperti Alibaba, Jack Ma akan diancam, diculik saja. Akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen saya. Keempat, justru Jepang itu adalah contoh dari national champion karena Jepang menginsentif sektor-sektor teknologi dengan kemudahan-mudahan untuk swasta dengan kebijakan-kebijakan menembus apa yang ada pada status quo agar menghasilkan teknologi mobil yang jauh lebih baik. Mereka tidak mengerti esensi national champion. Sanggahan dari kami, pertama mereka berkata bahwa persaingan untuk inovasi ini perlu. Pertama kami berkata tidak, karena inovasi akan ada malah jika dibantu dengan kebijakan pemerintah. Contohnya seperti Gojek. Tanpa kebijakan roda 2 angkutan umum itu, Gojek tidak akan bisa ada di sisi mereka. Ketika Gojek tidak ada, artinya malah tidak ada inovasi. Kedua, secara komparatif, walaupun mungkin persaingan tidak segila itu di dalam negeri, namun ingat ketika ada satu kebijakan untuk Gojek, itu bukan berarti hanya untuk Gojek. Contohnya Gojek dengan Anterin, tidak, pemerintah memberikan kebijakan untuk memudahkan angkutan bermotor untuk semua. Gojek lah yang stand up dari kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan kemudahan untuk satu sektor di swasta tersebut. Bukan hanya Gojek. Jadi kemudahan kebijakannya adalah ke satu sektor. Di sisi kami, persaingan akan ada secara skala internasional karena di negara itu sudah menang
Gojek sudah menang di negara itu, persaingan akan ada di skala internasional. Dewan juri yang terhormat, jauh lebih besar inovasi di sisi kami karena persaingannya tidak hanya di dalam negeri. Ini sudah menang di negara ini. Oke, saya yang terkuat di negara, Gojek terkuat, maka dari itu harus bersaing dengan internasional. Kedua, mereka berkata bahwa perusahaan dapat privilege. Pertama kami bilang iya, memang perusahaan dapat privilege. Namun privilege itu akhirnya tertranslasi pada perkembangan ekonomi negara tersebut, bukan. Justru national champ, jadi national backbone ekonomi itulah yang membuat menikmati privilege sektor itu. Yang rakyat dari negara itulah yang akan menikmati. Akan saya jelaskan di argumen saya. Argumen kami yang berjudul, kami akan membuktikan bahwa national champ itu perlu dan kesejahteraan rakyat akan terjadi di sisi kami. Hal ini dapat dibenarkan karena mereka adalah perusahaan yang berkontribusi sangat besar kepada perekonomian negara. Kontribusi itu tidak kita dapatkan jika kita tidak mudahkan seperti kebijakan roda 2 tadi. Dengan adanya national champ, perusahaan-perusahaan itu akan dikontrol oleh negara itu juga. Akhirnya seperti Alibaba, tidak bisa seenaknya menghina Cina karena pemerintah lah yang memegang, karena pemerintah yang dari awal memudahkan. Jadi ini adalah interest yang diinginkan oleh negara-negara karena menghasilkan benefit yang sangat besar dan tidak usah takut swasta mengontrol negara karena power negara jauh lebih besar untuk mengontrol perusahaan-perusahaan itu. Maka dari itu secara komparatif di sisi mereka tanpa national champion, ekonomi negara itu akan stagnan karena kontrol tidak ada, karena tidak ada kebijakan-kebijakan yang mendukung mereka sehingga bargaining power terhadap perusahaan akan kecil karena kontrol pemerintah tidak ada sedari awal. Perusahaan tidak akan merasa berhutang ke pemerintah karena sedari awal tidak dimudahkan. Di sisi kami, contohnya Gojek, akan tetap ada dan tidak evil di sisi kami karena kontrol oleh pemerintah sedari awal ada. Ketika Gojek ingin seenak sendiri, ada pemerintah yang mengancam, tidak terima kasih, mengancam dengan kebijakannya. Di sisi mereka ini tidak ada karena sedari awal mereka tidak dimudahkan oleh kebijakan apapun untuk mereka menjadi besar. Hal ini sangat penting karena walaupun jika suatu perusahaan dianak emaskan, namun karena perusahaan itu jadi besar, pemerintahlah yang mendapatkan benefitnya. Berbeda di sisi mereka yang kalau perusahaan maju dan booming, pemerintah tidak dapat apa-apa karena tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan itu. Dan urgensi yang berupa persaingan antar perusahaan cenderung mengada-ngada, mengingat persaingan yang terbesar adalah kontribusi kepada negara dan rakyat. Sehingga filantropi ketika disuruh pemerintah akan benar-benar besar berkontribusi, bukan hanya CSR saja seperti di sisi mereka. Karena pemerintah memiliki leverage untuk itu. Karena pengelola karena end goal-nya adalah prosperity negara yang di sisi kami, hal itu akan dicapai. Sedangkan di sisi mereka yang ada adalah persaingan antar perusahaan yang terbatas karena ada kebijakan yang membatasi itu, yang akhirnya tidak menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Worst case skenario, walau kerugian ada yang berupa satu perusahaan besar saja, satu saja di sisi kami, namun itu tidak apa-apa dan merupakan trade-off yang harus dibayar karena tujuannya adalah untuk rakyat. Karena kontrol pemerintah itu ada, dibandingkan di sisi mereka yang trade-off-nya jauh lebih buruk, yaitu kontrol tidak ada. Sehingga kebijakan-kebijakan malah regresif untuk menutup perkembangan perusahaan itu agar tidak bisa monopoli. Walaupun di sisi kami akan ada diskriminasi perusahaan atau tidak, ini tidak apa-apa. Karena toh yang mengontrol akhirnya negara juga. Akhirnya rakyat malah prosper. Jika swasta itu macam-macam tinggal di take over oleh atau diancam seperti Jack Ma. Jadi negara memiliki power besar untuk kontrol itu sehingga persaingan perusahaan tidak ada artinya dibandingkan backbone ekonomi untuk rakyat. Dan ingat, sudah ada national champion, artinya persaingan adalah secara internasional. Dengan persaingan internasional justru inovasi akan jauh lebih besar dibandingkan di sisi mereka persaingan skalanya kecil di dalam negeri, tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat dan negara. Karena aktor terpenting dalam debat ini adalah untuk rakyat, untuk masyarakat. Karena sedari awal itu end goal-nya. Lihat Gojek yang dan dukung ekonomi Indonesia besar-besaran karena kebijakan ini. Bayangkan jika roda 2 tetap tidak jadi angkutan umum, backbone ekonomi tidak akan tercipta, terhambat kebijakan. Yang jadi keuntungan yang berupa backbone ekonomi nasional secara terkontrol hanya ada di sisi kami, dengan di sisi musuh. Keuntungan yang berupa persaingan yang menimbulkan murahnya harga tidak penting. Mungkin murahnya harga atau inovasi tidak penting dan tidak eksklusif. Di sisi kami juga ada dan lebih baik, yaitu dikontrol pemerintah. Pas jauh ingin menekan harga untuk rakyatnya dibanding persaingan swasta-swasta yang tanpa kontrol ini. Dan keuntungan-keuntungan ini memiliki likeliness yang tinggi untuk terjadi. Mengingat status quo sudah ada seperti Gojek yang sangat dekat dengan pemerintah, tidak mungkin Gojek secara buta menaikkan 10 kali lipat harga karena berurusan dengan pemerintah. Yang akhirnya kontrol pemerintah pasti akan menang. Karena ketika kontrol
ini ada, monopoli dapat terjustifikasi karena negara yang mengontrolnya. Sedangkan di sisi mereka, likeliness untuk perusahaan itu besar tanpa kemudahan kebijakan itu sangat kecil. Dan walaupun dapat besar, perusahaan tidak dapat dikontrol pemerintah. Dan ketika dikontrol, memakai kebijakan untuk tidak monopoli misalnya, akan menstagnasi pekerjanya, inovasinya, dan lain-lain. Karena aturan itu. Sehingga tujuan kami yaitu prosperity dari awal dan monopoli yang sehat karena sudah terkontrol oleh pemerintah hanya ada di sisi kami, sedangkan di sisi mereka tidak jelas apa end goal-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 25 detik. Selanjutnya untuk merespon kasus tim pemerintah, saya panggilkan pembicara ketiga tim pemerintah. Halo, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pembicara dari tim oposisi, pembicara keduanya sepertinya tidak memahami bagaimana sebenarnya konteks dari mosi kita pada kali ini berjalan dan bagaimana sebenarnya National Championship itu berjalan, Dewan Juri. Mari saya luruskan terlebih dahulu, apa itu sebenarnya National Championship? National Championship adalah keadaan pada saat sebuah negara memberikan dominan dan juga privilege kepada satu buah perusahaan swasta yang dapat mendapatkan dominan dalam sebuah perekonomian nasional di negaranya. Saya tekankan sekali lagi, Dewan Juri, hanya satu buah perusahaan swasta. Contohnya seperti Alibaba, Gojek, Tata Motors, dan juga lain sebagainya. Seperti Kimia Farma, Prodia, dan lain sebagainya, Dewan Juri. Bukanlah sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah, melainkan sekali lagi pemerintah memberikan suntikan dana, memberikan privilege dominansi kepada satu perusahaan swasta dalam hal menguasai perekonomian nasional. Kemudian Dewan Juri, hal ini sebenarnya akan buruk kepada negara tersebut karena hal ini akan membuat negara itu seolah-olah jahat, Dewan Juri. Mengapa? Karena pada nantinya pemerintah ini hanya akan memberikan kontrol atau memberikan peraturan-peraturan dan lain sebagainya ke satu perusahaan saja, tidak dapat memberikan ke sisi-sisi perusahaan-perusahaan lainnya yang pastinya satu level dengan mereka. Contohnya seperti Gojek yang telah mereka bawakan, masih banyak perusahaan-perusahaan transportasi online buatan Indonesia lainnya. Namun karena Gojek mendapatkan privilege menjadi national champion, hal itu terkesan jahat, Dewan Juri. Mengapa? Karena ini tidak memberikan perusahaan-perusahaan kecil lainnya untuk ikut dalam berpartisipasi dalam persaingan pasar. Yang kedua, hal itu juga akan buruk kepada perusahaan yang menjadi national champion itu. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa berkembang karena tidak akan ada pesaingnya. Hal inilah yang nantinya akan membantah argumen mereka yang mengatakan bahwa dengan kita memberikan national champion kepada sebuah perusahaan, ini akan membuat perusahaan tersebut dapat extend, dapat melakukan ekspansi ke dunia internasional. Namun Dewan Juri, kami rasa hal itu merupakan sebuah asumsi tanpa elaborasi. Mengapa? Karena pada status quo-nya, Dewan Juri, ada kenyataannya, ada sebuah perusahaan di negara Cina, dia dijadikan sebuah national champion. Apa itu? Itu adalah perusahaan Weibo, perusahaan seperti sosial media. Dia di Cina menjadi national champion, tapi pada kenyataannya dia gagal untuk melakukan ekspansi ke dunia internasional. Kenapa? Karena pertama, pangsa pasarnya hanya di negara dia sendiri. Dan yang kedua, dia tidak pernah bisa berkembang di negaranya sendiri karena dia hanya satu-satunya perusahaan yang diprioritaskan, yang mendapatkan privilege dan yang memiliki dominan besar di dalam negara mereka, sehingga mereka tidak memiliki pesaing, mereka tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi, Dewan Juri, apa yang mereka katakan dengan menjadikan sebuah perusahaan menjadi national champion akan membuat ekspansi ke internasional, itu merupakan suatu hal yang gagal untuk dilakukan di tim oposisi. Kemudian Dewan Juri, mereka juga membawakan contoh bahwa Gojek itu telah memberikan GoFood kepada orang-orang yang mau jual makanannya, bisa promosi makanan di GoFood dan lain-lain. Kemudian mereka membawakan contoh bahwa Gojek sampai sekarang tidak bisa menginvasi Bank Indonesia dan lain sebagainya. Namun sekali lagi kami menekankan, Dewan Juri, bahwa mosi kita pada kali ini adalah bagaimana kami di sini menyesali eksistensi dari national champion itu. Yang pastinya hal ini artinya kami di sini berpihak sebagai perusahaan-perusahaan lain yang satu level dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi national champion. Kita tidak bisa membandingkan Gojek dengan bank, kita tidak bisa membandingkan Gojek dengan perusahaan-perusahaan makanan yang mereka berikan kesempatan untuk mempromosikan makanan mereka. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang perlu dibawa ke dalam perdebatan kita kali ini, Dewan Juri. Kemudian mereka juga meyakini bahwa national champion dapat membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.
namun Dewan Juri kami meyakini bahwa hal tersebut justru juga tetap akan terjadi di sisi kami. Karena apa? Karena kami membiarkan kami membiarkan perusahaan-perusahaan lain untuk terus berkembang, untuk mereka tetap berkembang. Pastinya dalam proses perkembangan setiap perusahaan ini, mereka akan membuka lapangan pekerjaan. Maka dari itu, urgensi lapangan pekerjaan sehingga mereka harus membuat national champion, kami rasa bukanlah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Karena juga akan tetap terjadi di sisi kami Dewan Juri. Kemudian mereka juga mempertanyakan apa sebenarnya dampak buruk dari dominasi national champion ini dan lain sebagainya dalam perekonomian. Dewan Juri nantinya ketika ada dominasi dari perusahaan-perusahaan ini, maka esensi dari persaingan pasar itu akan hilang. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang memiliki memiliki gelar national champion ini tidak dapat berkembang. Mereka hanya memiliki pesaing, mereka tidak akan memiliki pesaing yang satu level dengan mereka yang memiliki sektor yang sama. Karena dari awal tadi mereka sudah mendapatkan privilege dominansi dari pemerintah sehingga mereka tidak dapat berkembang dan lain sebagainya, sehingga inilah yang menjadi masalah dari dominasi national champion tersebut Dewan Juri. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa kami seolah-olah akan menghapus online shop dan lain sebagainya. Kami rasa hal tersebut sangat tidak bermanfaat bagi tim oposisi karena pada kenyataannya dalam mosi kita kali ini kami menyesali keberadaan dari gelar national champion ini Dewan Juri. Bukanlah kami ingin menghapus perusahaan-perusahaan itu dan kami ingin membuat mereka berhenti menjadi perusahaan. Kemudian Dewan Juri masuk ke dalam poin argumentasi kami. Yang pertama yakni mengenai bagaimana karakterisasi dari ekonomi itu sendiri Dewan Juri. Sepertinya contoh misalkan dari aktor pemerintahnya Dewan Juri. Hal ini akan membuat persaingan yang tidak sehat di dalam pasar sebuah negara. Mengapa persaingan ini tidak akan sehat? Karena yang pertama, akan ada satu perusahaan saja, sekali lagi Dewan Juri, satu perusahaan saja bukanlah sektor yang akan mendominasi pasar di sebuah negara. Kemudian yang kedua, pemerataan tidak akan pernah terjadi di sisi mereka selaku tim oposisi. Kenapa? Karena hal ini pada nantinya akan membunuh persaingan pasar. Kalaupun tetap ada persaingan yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat karena akan ada satu buah perusahaan yang sangat mendominasi. Karena dengan tanpa adanya national champion ini Dewan Juri seperti di skenario kami meyakini bahwa semua perusahaan nantinya akan berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan yang terbaik di perekonomian dengan cara meningkatkan kualitas mereka, bukan dengan cara mendapatkan privilege dari pemerintah untuk mendapatkan suntikan dana dan dominasi lain sebagainya. Contoh persaingan yang kami inginkan adalah seperti contohnya persaingan jamu di Indonesia yang terjadi. Seperti ada banyak sekali perusahaan seperti Nyonya Menir, Mustika Ratu, Jamu Jago, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi persaingan kualitas yang membuat perusahaan-perusahaan yang tidak mampu berkualitas lagi, mereka tereliminasi di pasar. Contohnya seperti Nyonya Menir yang pada akhirnya bangkrut. Itu adalah skenario persaingan yang kami inginkan dari tim pemerintah. Kami tidak menginginkan skenario persaingan yakni jika ada satu perusahaan yang diberikan privilege kemudian dia yang mendominasi pasar, kemudian perusahaan-perusahaan lain tidak akan bisa ikut berinovasi dan lain sebagainya. Maka dari itu Dewan Juri kami meyakini bahwa ide inovasi atau value dari inovasi setiap perusahaan itu akan jauh lebih terjadi di sisi kami karena adanya persaingan tersebut. Kemudian Dewan Juri, esensi dari persaingan pasar ini kami meyakini bukanlah untuk memenangkannya dengan mendapatkan privilege dari pemerintah, tetapi esensi dari persaingan pasar adalah setiap perusahaan berjuang untuk mengerahkan kemampuan mereka semaksimal mungkin untuk dapat bersaing sesama mereka di dalam pasar tersebut. Kemudian Dewan Juri, hal ini juga pada nantinya akan berdampak kepada masyarakat seperti yang dibawakan oleh pembicara kedua kami, bahwa pada nantinya masyarakat hanya akan melihat kepada satu perusahaan saja. Masyarakat tidak memiliki option-option lainnya karena nantinya padahal masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang bisa saja memiliki kualitas yang lebih baik. Namun perusahaan itu tidak dapat naik namanya. Karena apa? Karena dari awal sudah ada yang namanya national champion Dewan Juri, yakni juara dari sebuah perusahaan di negara tersebut Dewan Juri. Maka pada akhirnya hal ini akan menciptakan ketergantungan dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan ini yang kami yakin bahwa hal ini dengan adanya national champion justru akan berdampak buruk dan value-value inovasi, perkembangan, juga pemerataan akan lebih terjadi di sisi kami dan kami bangga berada di tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara ketiga tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 26 detik. Selanjutnya untuk merespon kasus tim pemerintah, saya panggilkan pembicara ketiga tim oposisi. Halo. Suaraku kedengaran nggak? Audible nggak? Halo? Bisa diulang? Halo. Suaraku kedengaran nggak, by the way? Oke, kedengaran. Oke, mantap. POI preference-nya unmute aja ya. Nanti interupsi of POI preference. Oke, saya akan mulai dalam 3, 2, 1.
Agak lucu sebenarnya ketika tim pemerintah bilang, "Oh, bagaimana dengan perusahaan kecil ini yang bangkrut karena perusahaan dia kecil?" Kami bilang ini bukan sesuatu yang sangat-sangat signifikan itu karena Anda harus mengerti karena klarifikasi yang pertama, Anda harus mengerti ketika negara memilih yang namanya perusahaan champion negara, itu merupakan itu bukan perusahaan yang sudah besar. Artinya sudah secara langsung dia mendominasi mayoritas pasar. Lihat saja Alibaba seberapa besar dia. Lihat saja Gojek sekarang yang sudah besar sekali. Lihat saja Rolls-Royce Aerospace yang ada sudah besar sekali di UK misalkan. Perusahaan-perusahaan itu merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah besar sekali, yang sudah memiliki kontrol terhadap kontrol dan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Yang dipermasalahkan sekarang, apa yang harus kita lakukan terhadap perusahaan tersebut, dikarenakan perusahaan tersebut sudahlah mendominasi sangat besar sekali dan ada peluang untuk monopoli. Saya akan menjelaskan dan kedua, Anda harus mengerti bahwa konteks yang sebenarnya diperdebatkan seharusnya adalah bagaimana cara untuk mengontrol perusahaan tersebut. Karena tidak usah peduli dengan perusahaan lainnya, karena itu merupakan persaingan tersebut akan datang pada akhirnya di sisi kami. Saya akan menjelaskan dua hal, yaitu sisi mana yang dapat memberikan perekonomian yang jauh lebih aman dan sisi mana yang dampak baik terhadap masyarakat yang artinya mengeluarkan keuntungan-keuntungan tertentu bagi masyarakat. Yang pertama, sisi manakah yang dapat memberikan perekonomian yang aman? Pertama, mereka bilang bahwa industri-industri yang kecil tersebut akan ditindas pada akhirnya dikarenakan ada Gojek yang sebesar itu dan didukung oleh negara. Kami bilang ini penindasan dari industri-industri kecil itu sudah ada sebelum dari Gojek itu menjadi national championship. Dikarenakan itulah merupakan esensi dari yang namanya kapitalisme. Lihat saja tadi contoh pertama dari pembicara pertama mereka bahwa AMD akhirnya ditindas oleh Intel. Itu yang merupakan terjadi di pasaran. Anda tidak bisa mengubah itu. Anda mengubah perekonomian Anda dari kapitalis menjadi diatur oleh negara. Tidak nanti. Ini artinya pada dasarnya di sisi mereka akan jauh lebih akan pada dasarnya sama. Tetapi kedua, kalau seandainya industri-industri kecil tersebut ditindas dikarenakan mungkin tidak ada kekurangan dana. Interupsi. Pada dasarnya jangan belajar. Pada dasarnya pemerintah tersebut pada dasarnya Gojek tersebut akan tetap dikontrol dari pemerintah. Artinya bahwa pemerintah tersebut memiliki yang namanya kontrol dari industri perusahaan-perusahaan tersebut. Lihat saja Gojek sekarang, lihat saja Alibaba tersebut yang dikontrol oleh Cina. Ini artinya mereka tidak memiliki kapabilitas tertentu terhadap bagaimana cara industri itu berjalan. Sebelum saya melanjutkan, ayo POI satu tadi. Mereka sepertinya tidak mengerti perbedaan antara persaingan yang terjadi karena memang kualitas dan persaingan yang terjadi karena sebuah perusahaan mendapatkan privilasi dominasi dari pemerintah. Oke. Privilasi tersebut tetap diatur oleh pemerintah. Saya akan menjelaskan itu di sisi kedua saya. Yang kedua, bagaimana tentang inovasi yang tidak ada di industri. Kamu bilang ini tidak sama sekali betul. Lihat saja Gojek sekarang yang mendominasi dengan Grab, yang melawan Grab. Lihat saja Alibaba yang melawan dengan Amazon. Ini artinya bahwa perusahaan-perusahaan yang jadi champion yang didorong oleh negara tersebut ingin yang namanya keluar masuk ke dalam internasional, ingin yang namanya membangun perekonomian mereka dengan yang namanya membangun perusahaan tersebut menjadi internasional. Ini apa artinya? Mereka harus menginovasikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk yang namanya melawan industri-industri di luar tersebut. Ini artinya di sisi kami akan tetap ada yang namanya inovasi tertentu dan yang namanya kemajuan dari industri tersebut. Kedua, kalaupun yang namanya tidak ada inovasi, kalaupun tidak ada perusahaan tersebut stagnan, kami bilang ini tidak apa-apa karena pada dasarnya perusahaan-perusahaan akan tetap kontribusi terhadap negara, akan tetap kontribusi terhadap UMKM negara tersebut. Industrinya memang mungkin tidak sejalan sebaik itu. Sehingga menurut kami perekonomian di sisi kami akan jauh lebih aman ketika adanya yang namanya pengontrolan. Tapi ketiga yang mereka tidak sentuh sama sekali. Bagaimana ketika Gojek tersebut tidak yang namanya dikontrol oleh negara dan tetap mendominasi pasar. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut mengingat bahwa perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan swasta, mereka memiliki interest untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ini artinya bahwa di sisi mereka perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada dicek oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut akan jauh lebih susah untuk mendapatkan benefit terhadap rakyat, akan jauh lebih susah di sisi mereka karena bantuan terhadap rakyat tersebut akan hanya sebatas CSR dan lain-lain. Sedangkan di sisi kami, walaupun mereka monopoli
Asar Pinter sih. misalkan, pada worst case scenario, kan tetap ada kontribusi terhadap negara tersebut dalam hal-hal tertentu yang akan saya menjelaskan dalam sisi yang kedua, yaitu sisi manakah yang berdampak baik dalam masyarakat. Yang pertama, bahwa ketika negara perusahaan tersebut dijadikan champion oleh negara tersebut, mereka harus yang namanya mengikuti dari ideal dari negara tersebut. Mereka harus yang namanya berkontribusi terhadap kemiskinan yang ada, misalkan membangun sekolah, membangun jalan. Itulah merupakan dari esensi dari namanya national champion. Bahwa mereka harus berkontribusi terhadap negara yang balik. Sehingga pada dasarnya di Pinter sisi sih. kami, perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah gede, akan dapat berkontribusi balik kepada negara. Selanjutnya, ya interupsi sebelum 6. Sambil satu lagi. Kami rasa jika kamu mengutamakan tentang adanya kontribusi, setiap perusahaan memang punya kontribusi itu karena mereka harus melaksanakan tanggung jawab perusahaan, bukan berdasarkan kamu national champion atau tidak. Oke. Sebatas CSR yang sangat tidak cukup. Lihat saja sekarang di negara-negara ini bahwa kita lihat saja McDonald misalkan yang mengeluarkan CSR berdasarkan mengganti yang namanya sedotan. Itu CSR biasa saja. Di sisi kami akan memastikan bahwa negara akan melihat mereka harusnya namanya menjalankan tugas mereka karena mereka adalah champion. Itu perbandingan dari secara komparatif di sisi kami. Artinya perusahaan tersebut akan jauh lebih bagus ketika keuntungan yang didapat akan disebarkan terhadap rakyat-rakyat kecil. Karena sebatas PPN dari perusahaan tersebut sangatlah tidak cukup untuk namanya membantu negara membangun negara tersebut. Kedua, mereka bilang harga yang akan sangat murah dikarenakan ada kompetitor pasar dan lain-lain. Kami bilang tidak. Di sisi mereka tuh jauh lebih buruk dari ketika tidak dikontrol. Monopoli pasar akan jauh lebih buruk dikarenakan ketika Gojek sudah sebesar ini dan tidak dikontrol pemerintah, mereka akan bisa yang namanya mengatur manipulasi harga mereka. Lihat saja seperti Gojek kasus kemarin di mana mereka menaikkan harga, di mana orang-orang komplain. Ketika tidak ada negara yang turun tangan untuk menghentikan hal tersebut, harga di sisi mereka yang jauh lebih mahal. Di sisi secara komparatif, di sisi kami ketika adanya pemerintah yang turun tangan, pemerintah dapat langsung menurunkan dan bilang ini ada sesuatu yang buruk yang merugikan negara kita, sehingga Anda akan didorong untuk menurunkan harga tersebut dan Anda akan tetap stabil sebagai perusahaan karena Anda ada bantuan negara. Jadi secara konstruksi di sisi kami akan jauh lebih baik berdampak kepada masyarakat dan memastikan bahwa perekonomian kami aman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara ketiga tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 18 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim oposisi, saya panggilkan reply speaker dari tim oposisi. Oke. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Oh, bentar. Dalam 3, 2, 1. Sampai akhir tim pemerintah belum menjawab bagaimana mereka akan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di sisi mereka dengan hanya menghilangkan national championship. Mungkin mereka berkata bahwa national championship ini buruk dan sebagainya macamnya, akan tetapi urgensi atas persaingan yang adil yang mana merupakan goal mereka sejak awal merupakan urgensi yang tidak penting. Kami sudah membuktikan bagaimana di sisi kami juga akan tetap ada persaingan dan kita tidak berdebat mengenai bagaimana dalam persaingan ini kita memenangkan perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan kecil itu akan gagal atau tidak. Tetapi kenapa dalam debat ini kita tidak perlu ada title national champion itu. Sementara penjelasan mereka adalah dengan tidak adanya national championship, otomatis akan ada persaingan yang adil. Di sini pertama mereka tidak pernah menjelaskan manifestasi step by step yang bakal membuat ketika national champion ini hilang, akan ada persaingan yang adil, akan ada pertumbuhan ekonomi yang mana sedari awal sudah kami sampaikan ada justru karena ada ketika national championship ini. Dan kedua, kenyataannya meskipun title national championship ini hilang misalnya, Gojek dan sebagainya macamnya itu akan tetap ada. Bahkan di sisi mereka tidak ada jaminan bagaimana mereka akan mengamankan keadilan atau keadilan atas persaingan yang mereka inginkan itu. Jadi di sisi kami secara komparatif dengan adanya national championship ini, kita telah melakukan 2 hal. Pertama, kita menembus pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dominasi bagi national champion ini. Dan itu
juga memberikan dampak pada rakyat kita yang sedari awal juga merupakan aktor yang kami lindungi, yang juga mendapatkan manfaat di sini dengan berbagai adanya kehadiran UKM dan bantuan-bantuan yang dihadirkan oleh National Champion itu, dan adanya kesejahteraan hanya ada di sisi kami ketika kita melakukan apply hal itu. Dan yang kedua adalah selain kita memberi posisi dominan yang memboost pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan utama dari kebijakan ekonomi tersebut adalah kedua, kita juga mempunyai sistem check and balance atau kontrol yang kami telah katakan tadi, kontrol yang lebih baik, di mana kita bisa mengatur National Championship ini, di mana National Championship yang sedari awal kami katakan merupakan perusahaan-perusahaan yang memang ditujukan untuk berbakti kepada negara, bahkan untuk bertarung pada kancah internasional dan sebagainya macamnya. Maka dari itu kontrol juga akan ada di sisi kami. Sementara secara komparatif ketika mereka berkata ingin menghilangkan National Championship ini, mereka belum membuktikan bagaimana mereka akan mengontrol perusahaan besar atau sangat dominan di sisi mereka, di mana hal itu masih akan tetap ada meskipun tidak ada title championship tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka akan memboost kebijakan ekonomi tersebut. Karena sedari awal adanya klarifikasi terlambat yang disampaikan oleh pembicara ketiga, di mana padahal sedari awal pembicara pertama dan kedua mereka mengatakan bahwa mereka ingin menghilangkan National Championship ini. Kemudian pembicara ketiga mereka masuk dan membawakan bahwa mereka hanya akan menghilangkan title yang mana seharusnya sudah tidak dapat lagi diperdebatkan dalam debat ini. Maka dari itu, secara komparatif, mereka belum menyediakan alternatif penyelesaian permasalahan ekonomi yang ada, dan juga mereka hanya membuktikan posisi dominan akan merugikan persaingan, padahal kenyataannya tidak benar demikian. Maka dari itu, kami menolak mosi ini. Baik, terima kasih kepada reply speaker tim oposisi. Selanjutnya untuk menutup kasus tim pemerintah dan menutup perdebatan secara keseluruhan, saya panggilkan reply speaker dari tim pemerintah. Cek, apakah terdengar? Ya, terdengar. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, dari awal, dari perdebatan pun kita sudah melihat kesalahan berpikir yang seharusnya mereka tidak terapkan dalam perdebatan kali ini. Mereka mencoba untuk mengkategorisasikan bahwa semua perusahaan National Champion adalah bentuk daripada kontrol pemerintah terhadap satu perusahaan yang mereka asumsikan ketika hal tersebut tidak terjadi, maka perusahaan-perusahaan yang tidak akan dikontrol. Padahal maksud dari mosi ini adalah kita menyesali atau tidaknya adanya kebijakan yang dominan terhadap satu perusahaan, bukan kita menyesali adanya Gojek dan lain sebagainya. Hal tersebut yang seharusnya mereka mengerti dari awal perdebatan, padahal kami sudah menjelaskan hal tersebut, namun pada akhir perdebatan pun mereka tidak bisa engage ke dalam hal tersebut. Namun terdapat beberapa kegagalan yang diciptakan oleh tim oposisi. Satu, mereka gagal untuk menjelaskan kenapa monopoli yang terjadi di sisi mereka itu tidak apa-apa pada akhirnya dan tidak akan menyebabkan kerugian sebanyak yang kami bicarakan sebelumnya. Yang kedua, mereka tidak pernah menjelaskan seberapa besar keuntungan yang diterima pemerintah ketika kamu kasih mereka privilege kan pada akhirnya. Yang ketiga, mereka juga tidak menjelaskan bagaimana perusahaan yang baru ini yang mau bersaing itu yang pada faktanya tidak bisa bersaing karena kamu terlalu mendominasi, karena kamu hanya memprivilasi satu buah perusahaan, itu layak dijadikan trade off pada akhirnya ataupun dikorbankan pada akhirnya hanya untuk mementingkan satu kepentingan perusahaan ini. 3 buah justifikasi tersebut yang sudah saya singgung sebelumnya di pembicara kedua pun pada akhir sampai pembicara ketiga mereka gagal untuk menjelaskan hal tersebut. Mari kita lihat bagaimana perdebatan ini berjalan dengan 2 buah clash point. Yang pertama yaitu dari segi persaingan murni kualitas atau persaingan berdasarkan privilege, dan yang kedua yaitu bagaimana kontribusi terhadap negara dan negara dan rakyat dan bagaimana tujuan daripada kedua belah pihak tersebut akan tercapai. Mari kita lihat dari sisi class point yang pertama, yaitu persaingan yang murni kualitas atau persaingan yang dapat privilege. Mereka dari perdebatan kali ini mencoba untuk masuk ke dalam argumen di mana monopoli tersebut yang tercipta adalah monopoli yang sehat. Kami tidak merasa itu monopoli yang sehat karena pada akhirnya pembicara kedua kami telah mengedepankan bahwa ketika kamu dikasih privilege dan kebijakan kepada pemerintah pada akhirnya, maka kamu bisa mengendalikan pasar. Semua orang tertuju pada kamu sehingga hanya kamu yang didewakan ataupun
hanya kamu yang diutamakan, dan perusahaan-perusahaan baru dan lain ini yang sebenarnya punya kreativitas dan inovasi, kamu tidak bisa berkembang karena dari awal mindsetnya adalah perusahaan ini yang diutamakan, maka dia yang akan terus maju ke depannya, karena itu yang difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian kami juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah terhadap national champion itu akan lebih besar pada akhirnya karena tidak memperdulikan sektor-sektor lain yang seharusnya kedudukan mereka setara agar bisa terciptanya persaingan yang murni dengan kualitas. Seperti contoh Honda, kemudian contoh Suzuki, kemudian Yamaha dan lain sebagainya. Misalnya di Jepang mereka tidak menjadi national champion dan persaingan mereka murni atas kualitas dan bagaimana mereka bersaing adalah bagaimana mereka bisa menarik perhatian dari masyarakat kan pada akhirnya, sehingga kami tidak melihat monopoli yang terjadi dan mereka baik-baik saja pada saat ini. Kemudian yang ketiga, ketika mereka membahas mengenai kontribusi terhadap negara dan rakyat pada akhirnya, mereka gagal untuk menjelaskan kenapa keuntungan yang lebih besar itu ada di mereka ketika kita mengutamakan hal-hal tersebut. Padahal keuntungan yang lebih besar justru ketika semua ini setara, maka pemerintah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, bukan hanya berpusat pada satu orang kan pada akhirnya. Pun kalau misalnya mereka mengutamakan karena kontribusi terhadap negara dan rakyat itu karena mereka utamakan karena pemerintah memberikan mereka suplai dana, kemudian pemerintah berharap mereka akan berkontribusi ke masyarakat. Sebenarnya tanpa pemerintah melakukan hal tersebut pun, seperti yang saya instruksikan tadi, sebenarnya ketika pemerintah tidak melakukan hal tersebut pun, tanggung jawab perusahaan tersebut tetap harus ada di sisi mereka karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya. Sehingga dari dua buah clash point tersebut kami tidak melihat dari clash point persaingan, kami tidak bisa menerima argumen mereka karena argumen mereka jauh sekali membahas tentang internasional dan sudah dibahas pula. Dan yang kedua itu dari segi kontribusi terhadap negara dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah eksklusif karena sejatinya di status quo yang sekarang itu sudah cukup untuk setara, tidak untuk diprivilasi dan lain sebagainya. Saya hingga akhir perdebatan vote kepada government. Terima kasih.